Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Latar belakang dari Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia masih banyak, bahkan sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia. Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia, harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Namun, jika dalam satu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri. Artian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara, philosophic Grundzweig. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca beberapa pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, Noto Negoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan.
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara dan hak kewajiban, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem konstitusi hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP, MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1445 yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang berubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945 juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP, MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2002. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UUD dan konstitusi. Istilah konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan. Namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas atau materi yang lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis atau UUD maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok, yaitu pembukaan, batang tubuh yang memuat pasal-pasal dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 atau MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum ialah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut. Yang untuk Indonesia ialah pemerintah Republik Indonesia. B. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu. Yang untuk Indonesia ialah Pancasila. C. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut. Yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. Yang D. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah
berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berikutnya, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat kesamaan tertentu di antara warga-warga. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan yang dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Dan yang terakhir, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Selanjutnya, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berbentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Dan yang seterusnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.